Ana tuh lebih energi. Oke. Karena jiwa mudanya tuh lebih keluar. Alasannya karena nggak ada bebanan sama drummer kali ya. Oh beda ya. Naon sih itu? Oh vokalisnya cewek, main gitar gitu. Itu teh Dambaan nya, dambaan seorang drummer nya. ya kan bukan saya itu mah. Ya, itu mah bukan saya kawan kreasi ya. Dambaan seorang drummer bukan saya yang Oh, ngomong. seorang leader. Padahal kan katanya Utopia itu singkatan. Singkatan. Bukan singkatan. Bukan singkatan. Bukan singkatan. Itu Jadi ada artinya. Jadi bahasa bukan Uce Tommy Pia, bukan ya? Bukan. Ini- Entar dulu, sebentar. belum ya? Saya mau ada pertanyaan Oh satu iya. ke host. Ya. Jadi gini. Gantian. Gantian dong. Oh siap. Gantian dong. Siap. Intinya Diki itu adalah seorang drummer. Ya sebetulnya kalau kita sih penyesuaian nggak ada berhentinya sih. Terus aja. Sampai kemarin Sampai juga. kemarin juga terus, jadi bukan hanya adaptasi, itu bukan hanya anak aja, saya juga adaptasi dengan vokalis baru, dengan stage yang era sekarang, dengan selera penonton tuh beda. 2022 sama 2015 udah beda. Jadi kita juga terus adaptasi. Jadi jangan udah geus alus cukup lah geus kieu pertahankeun gaya main urang teh kieu. Jangan. Jadi kalau saya sih intinya terus adaptasi aja terus. Anda juga terus jangan puas di situ. Puas. Oke. Nah, itu satu ilmu lagi nih kawan kreasi. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita dapati sekarang. Jadi manggung besok kita gini. Manggung besok kita gini. Karena betul setiap tahunnya kan berbeda ya. Keinginan penonton itu berbeda. Beda sekarang. Tahun 2015 waktu nyanyi sama Pia, penontonnya anggap aja 15 tahun. 2002 yang waktu kita 2012 masih SD, sekarang udah nonton misalnya gitu ya. Geus kuliah. Terus berarti influence-nya juga berbeda. Beda-beda. Jadi ya band itu harus punya strategi, tahu strategi pasar juga. Di pasar tuh nggak hanya lagu aja, suguhan di panggung, segala macamnya, alat-alatnya juga, segala macam itu harus update terus. Ya. Nah, sementara Kak Tommy sama Kak Emplay nih, pergantian merubah dari asalnya Pia ke Ana itu lama nggak? Untuk di stage performnya gitu. Kan pasti berubah dong. Pasti berbeda kan? Berbeda. Nggak lama sih sebetulnya aksi kalau di suguhan di panggung tuh emang berbeda ya, antara Pia sama Ana tuh beda. Ana tuh lebih energi. Karena jiwa mudanya tuh lebih keluar, lebih emosional, lebih apa ya, kita harus bisa ngimbangi, jangan sampai jomplang juga. Iya. Tahu nggak lebih energi? Alasannya karena nggak ada bebanan sama drummer kali ya? Enggak ya? Bukan ya? Oh beda ya? Enggak. Nah terus ini ada satu lagi ini keren bisa nih Utopia ya, vokalisnya cewek sambil main gitar gitu. Nah dulu kan seperti itu. Nah gimana menyikapinya nih Kak Tommy nih ya, bukan dia nih, memaksa untuk dia untuk mengikuti itu nggak, untuk kepentingannya si netizen, si Utopian gitu. Kalau Utopian pengennya seperti itu, memaksain, lu harus bisa main gitar dong, gitu nggak? Enggak. Jadi emang kebetulan anak tuh emang bisa main gitar. Jadi dari sebelum di Utopia dia juga suka gembreng-gembreng di ruang tamu, di mana dia ngumpul sama teman-temannya. Jadi udah terbiasa sama gitar. Jadi tapi kita waktu itu nggak pakai dulu gitar, karena lu fokus dulu nyanyi. Tanpa gitar, tapi udah kesini udah beberapa konser manggung di sini. Lu main gitar lah, cobain gitu ya. Akhirnya ya nggak masalah. Jadi emang nggak usah adaptasi, karena emang anak udah biasa main gitar. Gitu. Ya karena kalau dari beberapa orang sih
ya termasuk saya lah ya. Saya sebetulnya mendambakan vokalis itu bermain alat musik juga. Ya mungkin banyak yang seperti saya nih Kak Tommy di luar sana, wah keren pisan Utopia teh dengan vokalisnya cewek main gitar gitu. Itu teh dambaan seorang drummer nya. Ya, kan bukan saya itu mah. Ya, itu mah bukan saya kawan kreasi ya. Dambaan seorang drummer bukan saya yang ngomong. Seorang leader. Ini kan saya juga drummer. Dambaan penonton lah. Ada beberapa, maksudnya nggak mayoritas juga, tapi banyak juga yang suka dengan suatu band tuh kegagahan si vokalis, yang artinya bukan nggak harus cowok ya yang gagahnya, tapi cewek kan lebih unik. Cewek bermain gitar lebih unik gitu. Namanya band bule tanya penyanyi kayak Roxette mah enggak ya? Roxette mah main gitar. Ya, Avril Lavigne gitu kan. Garasi main gitar. Iya kan, itu keren tuh. Gitu. Ya sebetulnya sih kayak Diki tadi bilang, saya pengen dambaan banget pengen punya vokalis yang bisa main alat musik. Sebetulnya kalau di era sekarang wajib seorang vokalis harus bisa alat musik. Apapun itu. Jadi nggak bisa asal bisa nyanyi aja, nggak bisa. Jangankan vokalis, sekarang drummer harus bisa main gitar. Drummer harus bisa nyanyi. Gitaris harus bisa main drum, tahu beat drum. Jadi masukan tuh asik gitu. Jadi sekarang saya seorang drummer, saya nggak bisa nyanyi, nggak tahu. Nah, lu salah nyanyinya lu fals. Tapi kita nggak bisa ngasih tahu. Memberikan contoh. Jadi kita juga harus tahu nada. Si drummer oge harus tahu nada-nada. Oh, ini nada mayor, nada minor, nada apa. Jadi harus tahu juga, apalagi vokalis. Karena vokalis itu kan istilahnya patokan. Jadi ketika nggak ada band, ketika dia sendiri lagi di kamar, udah tahu. Kadang-kadang ada banyak yang buta nada vokalis, banyak loh yang nggak tahu nada. Oh, itu nada apa sih? Misalnya Ana deh misalnya, nah kamu bagus bawain rasa ini main di mana sih? Aduh, aku nggak tahu chordnya. Nah, kayak begitu. Jadi kalau gitu sih jangan sampai begitu. Walaupun kalau anak mah tahu walaupun misalnya main gitarnya nggak bagus, misalnya belepotan lah, tapi tahu bisa nada dasar itu wajib. Karena vokalis juga harus sama alat musik. Nah, gitu. Ini juga kawan kreasi, ini yang menjawab pertanyaan kemarin. Ada nggak beberapa sih, satu yang nanyanya. Tapi dulu saya sering mendapatkan pertanyaan, Kang, syarat-syaratnya jadi leader band itu apa sih? Kalau kita memilih leader band tuh yang kayak gimana sih? Nah, leader band itu sih sebetulnya itu mah terah kalau kata saya. Jadi bukan lu lah leader lah. Iya nggak? Iya. Jadi itu mah bukan ditunjuk. Leader band itu bukan ditunjuk, tapi biasanya sudah terahnya bahwa leader itu dia memastikan semuanya baik-baik saja. Terus dengan chordnya seperti apa, beatnya seperti apa, ya otomatis dia udah bisa dong, udah punya bakat untuk bermain drum, punya bakat untuk bermain gitar minimal chord-chord doang, ada bakat untuk menyanyi. Nah, itu adalah salah satu jawaban dari yang kalian menanyakan bagaimana cara memilih leader di band. Iya, cara memilih leader mah nggak bisa dipilih yang begitu mah, kayak maksudnya sense of natural, apa ya namanya ya. Jadi kalian itu udah bakat ya, udah dikasih bakat bahwa kamu adalah ada jiwa pemimpin lah. Ada jiwa pemimpinnya. Jadi buat kalian pasti dalam satu band pasti ada orang yang coba ini bassnya begini nih, coba drumnya digituin. Mungkin itu adalah leader kalian. Jadi kalian juga tidak bisa memaksakan, udah band inilah gua aja leadernya, nggak bisa gitu juga kalau kalian tidak punya bakat di situ. Ya, betul Acepi. Betul. Jadi mungkin Kak Tommy ini, sekarang karena deket Ana jadi Kak Tommy. Kak Tommy. Biasanya dia Tommy-nya. Kalau saya deh. Nah, jadi sekarang Kak Tommy kebetulan mungkin ya Tommy adalah Utopia. Utopia adalah Tommy. Untuk saat ini mungkin saya bisa bilang kayak gitu karena mungkin itu karena Pia kali ya. Utopia.
Jadi Pia weh. Utopia itu adalah Pia gitu vokalisnya iya. gitu. Padahal kan katanya Utopia itu singkatan. Singkatan. Bukan singkatan. Bukan singkatan. Bukan singkatan. Itu Jadi ada artinya. Jadi bahasa bukan Inggris. bukan Uce Tommy Pia bukan ya. Bukan. Uce. Anjir, si Uce. Uce kamu di Pekanbaru terus sih nggak ke Bandung-Bandung. Jadi saya nggak panggil ya. Iya. Udah di Utopia masuk ke Joker. Asa kenal Joker pemain drumnya. Pindah dia ke ST12. Pindah lagi. Jadi urang didinya jeung si Pepep teh geus pernah nyobaan si Uce. Genahin tuh si Uce. Si Uce. Nah gitu Ana ceritanya. Jadi terima kasih sekali lagi Ana sudah mau menyempatkan datang ke Ruang Kreasi karena kemarin kemarin di Purwakarta gimana ceritanya, rame? Setelah tiarap 3 tahun 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Jadi selama pandemi ini kita manggung baru 2 kali. dari 2020 Dari 2020 sampai 2022 baru 2 kali. Ancol kemarin ini Iya. sama pekan Ancol sama ini sama Purwakarta. tapi di 2022 Di 2022. 2020, 2021 2020 rebahan tahun- biasa. Iya. biasanya Rebahan di private pool di ngapain tukang lagi. lima. Nah, oke, kawan kreasi. Sekarang saya pengen dari Kak Tommy dulu nih. Sebelum nanti Ana nyanyi ya. Sebelum nanti Uni Ana nyanyi. Kak, tolong dong buat teman-teman kawan kreasi untuk yang sedang biasa, yang sedang menjalani band, merintis. Harus seperti apa? Ada trik and tips. Trik and tips intinya sih yang paling susah tuh mempertahankannya. Yang paling susah tuh mempertahankan karya. Kalaupun belum punya karya, mempertahankan si band itu. Jadi kadang-kadang kita udah tahu sendiri sebelumnya ketika kita bikin band, wah si iya drummernya lemah, nah harusnya kita harus tahu pendekatannya gimana nih biar dia kepacu semangat, biar upgrade permainan, jangan misalnya ganti lah. Usaha ke Kang Diki kita udah senior, ganti jadi HD band. Jadi jangan begitu, jangan instan. Jadi kita rasain dulu personil pertama, rasain dulu apa lebihnya apa kurangnya. Lebihnya terus didorong, tonjolkan, kurangnya kita pendekatan. Nah itulah fungsinya kenapa harus ada leader, karena leader itu yang paling ngerti cara komunikasi antar per personil gitu. Kadang-kadang kita nyampein kritikan ke gitaris sama ke vokalis itu beda, ke gitaris ke basis itu beda. Jadi ada caranya masing-masing. Jadi jangan dipukul rata. Kadang-kadang anak sekarang kan sama, kan drummer, ke gitaris, ke vokalisnya gitu Kadang-kadang saya kemarin ketemu anak-anak band-band baru, seru, Kang mah tai ya lu mah, ngomongnya udah kayak ke temennya aja gitu. Kayak gitu. Jadi ini dia sama rataan gimana dia bisa ngerti perasaan antar per personilnya gitu. Nah, itu biasanya leader mah punya insting ke situ. Ya. Nah, yang punya insting ke situlah. Kalian tidak boleh tidak untuk merintis band itu ya kalian harus overhandle ya. Dari yang meliderkan diri, yang sok tahu, sok bisa misalnya gitu ya. Jadi yang kalian punya insting seperti itu ya itu kalian harus overhandle. Nah, kalau dari Ana nih, secara di vokalis Utopia dong. Nah, apa ininya saran untuk buat teman-teman band baru, buat band yang lagi merintis nih? Intinya mental, Kak. Harus kuat mental. Jangan cepat puas. Jangan baperan. Jangan baper, nah itu juga. Iya. Kuat mental. Kalau mentalnya nggak kuat, baper, Kak. Iya betul. Dan nanti nggak maju-maju. Nanti nggak maju-maju. Nanti itu salah satu basic bekal musisi itu mental. Sekarang kita udah nyanyi halus, udah wah, atau misalnya drummer udah skill segala macam gitu. Mental jelek ketika kita di depan panggung yang banyak penontonnya, ada kamera di mana-mana. Anjir, hancur permainan kita yang udah sangat hebat itu nggak jadi keluar gara-gara mental. Jadi intinya kita ngasah mental dulu. Nah, mental itu penting
jadi lebih penting dari segala-galanya. dari segala kan. Pertama. Ya percuma kalian main bagus kalau mentalnya nggak bagus itu nggak akan jadi. Tapi kalau misalnya mental bagus, bekerja terus, latihan terus, insya Allah bakalan jadi. Mental mah nggak bisa instan juga. Betul. Jadi Proses juga. seiringnya waktu, seiringnya berjalan, kita bakal terus tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Iya, iya. Nah, kayak kemarin ada juga yang ngomong, karena kan katanya Kang Diki salah, Kang Diki kemarin bilang katanya kalau kerja keras itu nggak ada apa-apanya dibanding bakat. Oke, sekarang saya klarifikasi. Maksud saya seperti ini. Jadi sekerja keras apapun kalian, kalau tidak ada bakat tetap gitu. Tapi kalau kalian punya bakat pun tanpa ada kerja keras pun ya tetap nggak jadi juga. Jadi memang itu berkesinambungan di saat kalian. Cuman kalau bakat itu nggak bisa latihan. Itu aja maksud saya. Jadi saya mau latihan untuk jadi berbakat maksud saya nggak gitu, nggak sesimpel itu. Karena bakat itu kalau tetap harus ada di samping latihannya yang benar. Nah, gitu kawan kreasi, alhamdulillah sudah 8 jam saya ngobrol bareng sama Entar dulu, sebentar. Belum ya? Saya mau ada pertanyaan Oh satu iya, ke host. ya. Jadi gini, Gantian. dong. Oh siap, Gantian dong. siap. Intinya Diki itu adalah seorang drummer, seorang drummer yang notabene-nya udah malang melintang lah kemana-mana, band besar, band yang sedang, band kecil, semua udah diicipin lah semua, udah gini-gini. Apakah nggak kangen? Pengen lagi punya band lagi, nah gitu. Jadi jangan terlalu enjoy. Sekarang mungkin profesinya udah berbeda, jadi lebih anjir di sini mah lebih basah, jadi akhirnya enjoy aja. Padahal mah di belakang itu tuh ada darah drummer yang melonjak-lonjak gitu. Iya sebetulnya begini Kak Tommy. Begini ceritanya. Begini ceritanya. Sampai saat ini drum ini masih ada di depan kita ini juga itu membuktikan bahwa sebetulnya saya kemana-mana saya masih merasa saya sebagai drummer, Tom. Cuman mungkin ya banyak orang yang ngelihatnya sebagai YouTuber. Kemarin beberapa kali keluar itu orang ngelihatnya sebagai YouTuber. Tapi kawan kreasi saya masih drummer. Cuman maksudnya dalam hal ini kan kemarin Batman bilang, nanti dulu ya, jangan dulu band, jangan dulu punya band, katanya gitu. Sambil, ya maksudnya apa? Enggak, maksudnya gini, saya ngerti. Kenapa Batman ngomong kayak gitu? Maksudnya jangan sengaja untuk dibikin itu, ngebikin band, cari pemain bass gitu. Maksudnya begitu. Jadi suatu saat di depan ada yang kenapa tidak gitu loh. Nah, saya mungkin bakalan mungkin ke situ. Karena sebetulnya saya masih punya tenaga toh. Jadi Kang Diki itu mencari band yang basah mungkin ya. Bukan. Yang besar. Iya. Bukan. Klarifikasi. Band yang besar. Bukan, jadi gini. Nah, kemarin saya ngomong sama Ayoga, jangan nyari drummer ya. Udah kalau Nine Ball mau main kan udah tahu nomor telepon saya. Nah, bukan berarti basah ya, ACB ya beda ya. Beda dong. Jadi gini Kang Diki itu nampung masukan-masukan terus ngaping ke para musisi-musisi muda Bandung. Tapi Kang Dikinya juga nggak ngasih contoh. Terlalu enjoy aja, terus kasih wejangan. Ya orang juga kangen kan. Nggak, sekarang dia ngomongnya sama dia. Boleh nggak men? Kalau sekarang saya mau membangun band lagi. Sekarang mah gini ya, karena yang ngomongnya barusan Tommy Utopia, wajib diperhitungkan juga. Iya. Kalau rasanya 2 tahun libur main drum gimana ya ini? Libur kelamaan nih. Lamun main drum na butut mah teh naon. Dia main drumnya bagus kan? Bagus main drumnya, jadi karakternya kuat. Kenapa tiba-tiba nggak apa-apa sebetulnya sejalan aja. Oke, ini ruang kreasi YouTuber segala macam tetap dipaju. Ini kan baru lah bagi Kang Diki, baru. Drum udah belasan malah puluhan tahun mungkin kan di dunia musik tuh udah belasan tahun atau puluhan tahun. Jadi kalau kata saya sih seimbang. Banyak yang kangen. Oh gitu ya. Sekarang tuh bulan apa ya?
Bulan Juni Juli. Bulan Juni Juli 2022 insya Allah Kawan Kreasi 2023 saya punya single. Amin. 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 Doakan. Iya. Jadi ada waktu untuk ya saya mau minta lagu aja Nggak ke Kak apa-apa. Tommy. Sesama drummer juga kan nggak apa-apa Kak misalnya. Tommy saya minta lagu dong yang harusnya buat Utopia yang nggak kepake buat Utopia gue bawain deh gitu kan. Tuker tambah aja naon itu. Tukar tambah lah. Ujung sebelah. Ujung sebelah. Ya, terima kasih Kak Tommy. Mungkin akan dipertimbangkan lah. Iya. Akan dipertimbangkan. Ditungguan pokoknya 2023 kalau nggak ada udah penalti. Ini kan upload nanti ya. Oh iya, Di situ. penalti. Pijat Penalti. ACP bantuan ya. Karena untuk yang mengurusnya gitu kan nanti ACP punya mengurus 2 band dong. Nggak apa-apa. Ya. bagus. Ini kan ya bentar lagi kan Rosso mereka. Iya. Oh, nebeng dong. Oh, saya pembuka. Oh iya. Hah? Aku kan kameramennya. Iya. Betul. Pengen band gede katanya. Ngebandnya pengen band gede. Kalau sama Utopia langsung gede lah ikut Utopia. Enggak, saya bukan klarifikasi lagi nih. Nah. Bukan sama band gede Kawan Kreasi. Enggak. Jadi gini Kak Tommy, membangun band itu kan yang itu saya pernah bilang sama mereka bahwa bermain band itu tidak segampang yang lu pikir gitu. Yaitu chemistry itu tadi gitu. Oke, sekarang saya punya kok. Saya cuma tinggal panggil pemain gitar dia, pemain bass dia, vokalisnya dia. Yuk sini, yuk kita latihan. Nah, oke, jadi nih berempat nih. Mempertahankannya kan tadi kata Kak Tommy susah nih. Nah, Itu udah punya semuanya itu di belakang kepalanya itu udah ada, jadi nggak usah alasan susah. Oh, kok mau tahan bisa nggak? Tapi aneh terus. Licik ya mah maksudnya licik. gini, bukan band gede, tapi band laku. Selesai. atuh sarua base. Hiji deui waktu itu saya tahu itu Diki lagi bergabung atau dia jadi leadernya juga di play band. Ketika vokalisnya saya nggak tahu keluar atau nggak tahu ditarik sama siapa, pokoknya intinya nggak di situ lagi, seperti seolah-olah Diki itu malas nerusin gitu. Kenapa tidak Klarifikasi. Iya, kenapa malas nerusin? Apakah karena udah terlalu nggak bisa move on? Nah, itu dia. Nggak bisa move on. Saya aja nih ketika Utopia, ketika vokalis yang pertama kan dia keluar, saya harus move on dong. Saya tetap jalan dengan siapapun itu gitu. Terus kenapa ya waktu itu saya Nah, on? kenalan tah. Kakak, ayah bakat oke jadi hostnya. Bikin Tommy TV atau Utopia TV itu. Nanti besok gantiin saya. Boleh. Untuk Gantian drumnya. Iya. Jadi Bisaan ngorek-ngoreknya. bisaan ngorek-ngoreknya saya jadi nggak bisa ngomong nih. Pepep tah. Jadi nyalakan Pepe. Nah, apa jadi KPP Herman Wong tah. Kemarin ngomong, "Hayu atuh cenah main band, hayu main band." Iya, weh dulu gitu. Ya mudah-mudahan lah ya. Kawan Kreasi doakan Kakak Tommy, Uni, Ana juga doakan mudah-mudahan rencana memang sih udah punya rencana, tapi kemarin kan saya tadinya mau surprise. Jadi di tanggal 14 Februari itu saya mau meriliskan single sebetulnya. Alhamdulillah. 2023. 14 Februari. Oke lah, sekarang saya kasih bocoran. Bocoran, Enggak, saya kasih bocoran. Lagunya agak funky memang. Lagunya agak nge-funky, tapi temanya tema cinta 14 Februari. Nah, masalah vokalis cewek dan cowok mah itu namanya surprise atuh ya. Rahasianya. Itu mah rahasia gitu. Jadi sekarang ini bisa ada nunggu-nunggu itu ya. Jadi udah nggak surprise lagi, tapi nanti ini cut aja lah, ini nggak usah di Nggak bisa. natural. Ini jarang-jarang bos dibalikin Kayaknya diundurkan jadi tanggal 16 Februari we nya terus saya Ini mundur kan we. Pokoknya profesi 14 janji ya. iya. 14 Februari. Ya mudah-mudahan rencananya seperti itu. Memang kemarin mudah-mudahan seperti itu. Tapi ACP kalau nanti ada penawaran ke Utopia, terus saya juga pengen cek ombak sebetulnya. Kalau misalnya nanti ada penawaran ke Utopia, terus di Bandung aja lah. Ada acara di Bandung. Coba tolong, saya ada 2 band ya. Dipaketkan gitu ya. Paketin gitu. Masalah budget mah nggak jadi masalah lah, yang penting mahal lah ya. Ya. Yakin di Bandung, yakin di Bandung. Di Bandung.
Kalau ada di Bandung lah. Jadi gitu saya juga Kalau di pengen. luar Bandung nggak boleh, nggak mau. Mau sih. Mau sih. Bandung heula lah. Bandung dulu Makanya lah. Kalau Bandung tuh senengnya band luar kota, yang main di Bandung tuh. Justru yang di luar kota sukanya band Bandung ya. Gimana animonya nih orang Bandung nih ke band yang itu sebelum meriliskan ya. Berarti kan sebelum Desember ada dong main di Bandung misalnya nanti. Nah itu coba. Gitu. Kudu latihan deui urang hoream. Aduh, anjing, hoream. Hayang rilis lah. Coba eta basna kitu coba gitarna. Aduh hoream bisa. Tentunya gitunya. Jadi itu bisa ya kalau misalnya saya ya itu tadi karena leader itu nggak bisa ditunjuk kali ya. Jadi saya melihat dari teman-teman yang 3 orang itu juga nggak bisa yang bisa saya delegasikan. Bukan delegasikan apa ya, nggak kelihatan, nggak, oh ini kayaknya nih yang bisa megang nih gitu. Tong. Jadi bukan gitu sih sebetulnya, mah semua potensi itu bisa. Kadang-kadang ada yang malas untuk ikut campur di masalah orang. Kadang-kadang misalkan pang neburkeun eta pemain gitarnya butut eta kan masalahnya heart to heart. Yeah. Orang hoream Yeah. Kadang-kadang orang tuh bisa mana lah. Mana jadi leader cari aman kadang-kadang. Iya. Nah gitu. Kadang-kadang kalau leader tuh ya hadepin, mau pahit, mau manis hadepin. Begitu. Oke. Oke, pokoknya 14 Februari ingetan ya. Amin. Ingetan. Mudah-mudahan Utopia ada acara di 14 Februari langsung blok. Wah, dibuka Utopia. Siap. Lain dibuka ke Utopia. Pokoknya ayo usul deh pokoknya Kan saya mau pansos sama vokalisnya Utopia. kudu lalaki. Ke bersaing jeung Utopia ulah. Mun awewe kudu lalaki ah. Iya sia. Ya. Pasti. Kumaha ya teh kumaha ya. Enggak, pasti itu band yang enggak, saya bilang nanti kalau ini mau tayang, saya mau bilang sama teman-teman yang itu tonton nih episode Ana. Ya. Karena kalian gua omongin nih. Gitu. Tonton. Jadi Gara-gara Tommy. Ternyata aya obrolan yang menyimpang nih dari ya. anak ya. Nah, Tom, coba ngomong buat personil saya yang 3 itu kan belum tahu siapa aja. Belum tahu. Ya, ngomong aja. Dia bagi gitaris, vokalis dan basis, pokoknya manfaatin maksudnya manfaatin kehebatannya main drum Mas Diki ini, Mas atau A-nya, adenya Iki. Iki tuh punya karakter yang sangat kuat sekali kalau kata saya ya, sangat kuat di funk. Kalau kata saya gitu, bukan di genre yang lain, di funknya itu dia kuat banget gitu. Malah lagu yang nggak ngefunk aja bisa muncul funknya. Bisa jadi funk. Ya, jadi bisa jadi muncul funk. Jadi itu buat musisi-musisi yang nanti mendampingi Iki, itu salah satu plusnya dari Iki dimaksimalin aja gitu, dimaksimalin. Nah, dengerin tuh. Dimaksimalin, jangan orang pada gitarisnya resepnya metal gitu, tiba-tiba hard rock, sementara kita ini drummernya rada-rada ngefunk, kita blend aja, kita mix, jadi hard rocknya ada, funknya ada gitu. Nanti halus dah main gitar halus main gitar halus, main bass halus, nyanyi lagi halus. Kelar laki awewe ya. Itu mah masih rahasia. Tekan korek. Tapi lamun misalnya awewe cenah nantinya jadi saingan Utopia. Mau diajak kerja sama, Utopia. Kacau. Ya, anak, terima Ya, kasih. Kak. Udah selesai? Udah. Nah, udah tadi. ya. Anak Udah. nanya, Karena bener enggak? Jangan, udah. Jangan. Nah, sekarang terima kasih sekali lagi buat Gupo, Mas Arya, Kang Fauzi, Kang Zakri, Kang Fahri, semua yang ada di Gupo ID. Terima kasih juga buat Mas Aji, AKG, IMS Pro Audio. Terima kasih juga buat Om Jul, Silverside, bajunya keren banget. Terus terima kasih juga ada 20.000 orang Ya nonton secara live ya. bisa di sini. 40.000. 40.000. Nah, sekali lagi obrolan ini hanya obrolan ya. Iya. Jadi tidak menyudutkan Iya. siapapun gitu. Cuman Jaki mah ada kekeh Jak, kamu memang harus ke sini, kamu harus bercerita bagaimana kabarnya sekarang. Karena saya udah lama nih. Karena dia tahu banget waktu awalnya Ruang Kreasi TV ya, men. Iya. Jaki itu tahu banget gitu.
Nah udah lama dia nggak kesini, saya pengen ngobrol-ngobrol lah gitu. Terus kaptennya gimana sih? Iya. Gitu sekarang. Oke, baiklah. Saya Mr. Dick bareng sama Kak Tommy dan Uni Ana. Nah, sebelum sekarang saya pengen Ana menyanyikan sambil bermain gitar lagu awalnya dulu nyanyi bareng Utopia. Ya? Oke. Siap, Ini siap. dia kawan kreasi. Kadang ingin ku tinggalkan semua, letih hati menahan dusta di atas pedih ini. Aku sendiri, selalu sendiri. Serpihan hati ini ku peluk erat, akan ku bawa sampai ku mati, memendam rasa ini sendirian. Ku tak tahu mengapa ku tak bisa